Geraha wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan yang dicadangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat isolasi tambahan terpaksa digunakan karena melonjaknya jumlah warga yang terjangkit virus corona. Sepekan terakhir, Geraha Wisata TMI telah menampung 66 OTG. Dari total 33 kamar isolasi, kini hanya tersisa 3 kamar. Adapun total pasien di Geraha Wisata Ragunan sudah mencapai 140 orang, dengan 74 kamar terisi dan tersisa 4 kamar. Sejak RSDC Wisma Atlet penuh, 2 tempat yang disiapkan untuk OTG itu kini sudah diisi lebih dari 90%. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 23 tempat isolasi lain seperti Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, Asrama Haji, serta sejumlah GOR dan sekolah di Jakarta. Di Kabupaten Bandung, angka rata-rata ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 mencapai 92%. Pemerintah Kabupaten Bandung pun berencana menambah 234 tempat tidur khusus pasien COVID-19 di Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata. Prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Bandung siap untuk membuka 234 bed yang kategori kuning untuk kategori kuning dan hijau. Data Kementerian Kesehatan per 20 Juni 2021 menunjukkan rata-rata bed okupansi rate rumah sakit COVID-19 di semua provinsi di Pulau Jawa termasuk dalam kategori kritis di atas 80%. Selain sulit mencari ruang perawatan, meningkatnya jumlah kasus secara drastis berdampak kolapsnya pelayanan rumah sakit terkait dengan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Melonjaknya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia beberapa pekan terakhir mendapat atensi khusus dari ribuan akademisi, profesional, dan masyarakat umum. Salah satu yang disoroti adalah ketidaktegasan pemerintah yang ingin menyelamatkan perekonomian dan mengutamakan faktor kesehatan sekaligus. Menurut pakar kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah selama ini hanya menjadi bom waktu meledaknya kasus COVID-19 di tanah air. Rem dan gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang hanya membuat kita menunda bom waktu saja karena tidak mampu memutus mata rantai COVID. Tidak mungkin kita memenangkan dua-duanya, kesehatan kembali pulih tiba-tiba dan ekonomi kembali pulih sempurna. Itu tidak mungkin. Kalau memang mau memutus mata rantai COVID, negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus itu menggunakan optimum social restriction. Kalau bahasa pasarnya lockdown, kira-kira begitu. Berkaca pada kebijakan PSBB yang diterapkan pada April 2020 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi yang luar biasa. Maka Satgas COVID-19 lebih memilih melanjutkan kebijakan PPKM Mikro ketimbang mengganti dengan kebijakan PSBB. PPKM Mikro dinilai lebih efektif dan tepat sasaran di lokasi dengan tingkat infeksi tinggi. Ini kan belum apa-apa semua udah langsung teriak lockdown, belum apa-apa semua teriak PSBB. Padahal kita juga belajar ya dari pengalaman yang lalu. PSBB mungkin bagus, tetapi kan langsung seluruh wilayah dalam satu wilayah, ya seluruhnya itu mengalami pembatasan yang sangat amat ketat. Padahal di dalam satu wilayah ada daerah yang bagus. Melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 selama 6 minggu terakhir menunjukkan perilaku masyarakat yang abai, yang tidak dibarengi dengan kehadiran kebijakan yang tegas untuk menekan penularan COVID-19. Diperlukan terobosan yang berani dari pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.